Hi everyone, now I'm back with the new book 100 Years of Solitude. 100 tahun kesunyian by Gabriel Garcia Marquez. Dari namanya kita udah bisa nebak ya kalau penulisnya ini adalah orang Amerika Latin atau orang Spanyol atau orang Latin gitu ya. Dan memang benar Gabriel ini terinspirasi dari kisah kesehariannya di Kolombia dan juga ditambahkan cerita dari kakek neneknya. Aku udah bikin sedikit rangkuman cerita. Kisah diawali oleh Jose Arcadio Buendia yang menikah dengan Ursula yang masih ada hubungan darah. Bunda Ursula meramalkan keluarganya akan mendapatkan kutukan dan mempercayai jika menikah dengan saudaranya, ia akan melahirkan seorang anak dengan ekor babi. Mereka menentang nasihat orang tuanya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka pergi dari desa dan mencari tempat tinggal yang baru dan kemudian diberikan nama Macondo. Nah, Macondo ini adalah satu tempat yang dimana dipimpin oleh Jose Arcadio Buendia yang tadi menikah dengan Ursula yang masih ada hubungan darahnya gitu. Nah, sebetulnya novel 100 Years of Solitude ini kita diajak menyelami begitu lamanya evolusi suatu bangsa. Kenapa aku bilang bangsa? Karena di sini mereka punya bahasa sendiri, mereka punya tradisi sendiri, mereka punya pola hidup sendiri layaknya orang-orang di Amerika Latin gitu ya. Jadi Macondo ini jadi nenek atau ibunda dari Jose Arcadio Buendia ini kan memang terkenal mempercayai gitu ya sesuatu yang primitif, mistis, tahayul mistis dan penuh ritual. Nah, Jose Arcadio Buendia ini menjadi tonggak awal sebenarnya dalam mencari kebenaran melalui sains gitu ya. Jadi ada seorang gypsy yang datang ke Macondo dan memberikan satu gambaran tentang sains melalui es, kemudian melalui magnet yang akhirnya Jose Arcadio Buendia tertarik untuk menyelami sains. Nah, sejak saat itulah Macondo yang tadinya bangsa primitif, mistis, tahayul, dan penuh ritual berevolusi menjadi Macondo yang penuh dengan percaya diri, menggunakan pemikiran-pemikiran yang basisnya scientist, logical, dan analytical thinking gitu ya. Dan kita diajak menyelami lika-liku kehidupan Jose Arcadio Buendia ini dari anaknya kemudian hingga cucunya begitu sampai 7 turunan dan konflik-konflik masyarakat kelas menengah bawah hingga ke pemerintahan begitu ya. Dan kesulitan membaca novel ini sebenarnya ada pada karakternya yang namanya itu mirip-mirip. Kita bisa lihat di novelnya ini kita dikasih semacam kayak pohon keluarga gitu. Jadi Jose Arcadio Buendia punya 3 orang anak. Yang anak laki-laki pertamanya ini adalah anak yang laki-laki yang sangat tidak merepresentasikan bangsa Macondo karena dia sebenarnya melakukan free sex lah gitu dengan salah satu warga Macondo dan pergi berkelana keliling dunia gitu ya dengan kapal perompak gitu. Karakternya digambarkan sebagai anak yang urakan, selengean, dan suka mengambil hak rakyat dan suka berhura-hura. Ya, layaknya orang Latin ya, suka berhura-hura gitu. Maksudnya suka minum, suka ngedance, suka sesuatu yang senang-senang gitu. Nah, anak keduanya, Aureliano Buendia ini justru malah menjadi kolonel gitu. Yang sejak kecil sudah diajarkan untuk berpikir kritis, banyak menganalisa, kemudian diajak untuk melihat peta dari berbagai dunia gitu dan melakukan penjelajahan dan juga seorang seniman gitu, seniman untuk membuat karya-karya seni rupa gitu. Kalau di dalam novel ini sih dia digambarkan membuat kalung emas gitu ya. Nah, Ursula sendiri sang ibu digambarkan sebagai sosok yang tegas gitu ya dan menjadi pengganti Jose Arcadio Buendia karena Jose Arcadio Buendia di akhir ceritanya dia menjadi gila hingga mati. Novel dengan aliran realism ini atau magical realism ini
lebih banyak trigger sisi critical thinking kita terhadap satu peristiwa yang sangat kompleks gitu. Karena di dalam novel ini menceritakan banyak hal, terutama sudut pandang dari masyarakat Macondo yang dari dulu sudah mandiri dan tiba-tiba diperintahkan oleh pemerintah dan terjadi peperangan karena masyarakat Macondo sendiri ingin masyarakatnya liberal dan kemudian pemerintah ingin kebijakan-kebijakannya itu dituruti gitu. Misalnya warna catnya harus warna biru, kemudian pajak diminta untuk membayar pajak dan sebagainya gitu. Dan masyarakat Macondo tidak terima dan akhirnya melakukan perlawanan. Nah, yang aku bisa pelajari dari novel 100 Years of Solitude ini adalah di evolusi Macondo dari mitos ke era dogma kemudian ke era sains, menyadarkan kita bahwa layaknya manusia itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban di mana mereka lahir, tumbuh dan berkembang. Tata krama atau nilai-nilai budaya kultural dari nenek moyang kita ada benarnya untuk kita ikuti, karena sebenarnya norma itu kan adalah sesuatu yang digunakan untuk mengontrol masyarakat yang masif agar tidak menjadi masyarakat yang destruktif gitu. Karena kita pengennya kan masyarakat kita konstruktif. Kesakitan mendalam tentang kehilangan seseorang, sahabat, keluarga, sampai akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri, itu terasa di dalam novel ini. Banyak sekali manusia yang akhirnya mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang tragis, dan itu bisa kita rasakan juga melalui kesedihan yang diungkapkan oleh Gabriel Garcia Marquez ini. Menurut aku ini adalah novel yang sangat sulit untuk diterjemahkan dan diinterpretasikan. Kemudian ini bukan bacaan yang rileks. Novel ini menuntut kita untuk berpikir kritis, dan untuk teman-teman yang penasaran juga dengan seriesnya, aku rekomendasiin banget juga buat nonton seriesnya, karena aku nonton seriesnya setelah aku membaca buku ini. Kemudian aku menonton seriesnya selama 8 episode yang membantu aku juga untuk menentukan timeline stories dari novel ini yang begitu sulit juga untuk diterjemahkan gitu. Setelah cuma memang ada beberapa hal yang tidak diceritakan di dalam novel ini gitu ya, karena cucu-cucunya masih diceritakan di akhir-akhir bab di 100 Years of Solitude ini gitu. Nah, kalau untuk di seriesnya, ini spoiler ya, di seriesnya nanti Jose Arcadio Buendiasnya meninggal di akhirnya gitu. Nah, kalau di novel ini sampai ke Ursulanya, sampai ke anak cucunya tuh masih diceritakan begitu. Dan novel ini juga salah satu novel yang menurut aku absurd ya, karena memang ini fiktifnya juga ya, karena ada manusia yang suka memakan tanah begitu ya. Si Rebecca tuh demen banget makan tanah gitu di novel ini gitu. Anyways, that's all my opinions. Disclaimer, ini adalah opiniku sendiri, tidak dapat dijadikan tolak ukur utama dalam melakukan diskusi. Mungkin aja interpretasi aku bisa salah. I would like to recommend you this book buat teman-teman yang suka banget history, buat teman-teman yang suka novel realism. This book, it will bring to you the memories, the sadness, and the loneliness. Itu aja mungkin hal yang aku bisa sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan buku-buku lain yang akan aku review. See ya.